Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Pak Tes sayangi. Jumpa lagi bersama Pak Tes di sini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 3 yang Pak Tes sayangi. Hari ini Pak Tes akan kembali menyampaikan materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 3. Baik anak-anakku, silahkan buku kalian dibuka, dipersiapkan dan disimak, agar nantinya kalian tidak tertinggal. Baik, Patrice mulai. Yang pertama adalah gerakan kuat dan lemah saat menari. Pada pertemuan sebelumnya, Patrice sudah pernah menyampaikan, jadi silahkan kalian perhatikan dan kalian lakukan sendiri di rumah gerakan saat menari seperti halaman 68 sampai dengan 69 seperti gambar yang ada di sini ya. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Nah, kemudian setelah banyak berlatih, kalian juga harus menjaga pola makan ya. Kenapa? Ketika kalian menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Gitu ya. Nah, kemudian selain itu, makanan yang kita konsumsi juga harus makanan yang sehat dan bergizi. Ya. Agar apa? Agar badan kita tetap sehat. Gitu ya. Lanjut. Nah, makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh makanan yang sehat dan bergizi. Perhatikan gambar. Ya, ada 5 gambar di sini. Keterangannya ada di sebelah kanannya. Jadi yang pertama, makanan pokok. Jadi makanan yang sehat itu adalah yang pertama adalah makanan pokok. Misalnya apa? Nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, apa yang sering kita makan setiap hari? Yang kita makan setiap hari adalah nasi, betul ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk. Apa lauk pauk itu? Nah, misalkan daging, ya, kemudian ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, ini adalah contoh dari lauk. Ya, ada di sini gambarnya. Kemudian yang ketiga, yang C, ya, adalah sayur-sayuran. Misalnya apa? Misalnya ada kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Ini contoh sayur-sayuran. Ya, jadi tidak disebutkan semua di sini ya. Jadi gambarnya lebih banyak di sini. Baik, untuk yang keempat adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini kalian bisa lihat di sini ya. Nah, misalkan jeruk, kemudian apel, anggur, kemudian pisang dan jambu dan yang lain-lainnya. Ya, kalian bisa menyebutkan sendiri nantinya ya. Terus yang kelima adalah susu. Ya, misalkan susu apa? Susu sapi dan susu kambing. Ya, tentunya kalian boleh memilih mana yang kalian suka. Ya, lebih sukaan mana susu sapi sama susu kambing gitu ya. Karena semuanya sama-sama menyehatkan. Gitu ya. Nah, baik. Nah, kelima makanan ini sering kita menyebutnya dengan sebutan 4 sehat 5 sempurna. Itu adalah makanan yang bisa kita konsumsi agar apa? Agar
tubuh kita menjadi sehat. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya. Nah, kalian sekarang perhatikan, jadi makanan-makanan apa yang mengandung zat-zat seperti ini, karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya ya. Jadi yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini terdapat pada makanan pokok. Tadi kalian sudah menyebutkan ya, makanan pokok itu bermacam-macam. Mungkin bisa menyebutkan ulang ya. Jadi diantaranya tadi ada nasi, kemudian kentang, kemudian jagung, kemudian roti, ubi, dan sagu. Ya, singkong termasuk apa? Nah, singkong termasuk makanan yang mengandung karbohidrat juga, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, protein. Protein terdiri dari dua jenis. Apa saja? Yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalkan apa? Ikan, kemudian daging, susu, keju, dan telur. Ya, itu adalah contoh dari protein hewani. Ya, terus yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Misalnya apa? Tahu dan tempe. Nah, ini tahu dan tempe termasuk atau mengandung protein nabati. Karena berbahan dasar apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Jadi tahu dan tempe ini bahan dasarnya adalah apa? Kedelai. Jadi kedelai termasuk tanaman atau tumbuhan. Nah, jadi tahu dan tempe mengandung protein nabati ya. Atau salah satu contoh dari makanan yang mengandung protein nabati, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan, ya. Nah, kalian sudah mengenal ya adanya vitamin, ada vitamin A, B, C, dan yang lainnya. Nah, kalau makanan yang biasanya buah-buahan yang biasanya memiliki rasa asam atau kecut ya, itu mengandung vitamin C. Betul. Terus misalkan ada juga sayuran yang biasa kita makan, yang warnanya oranye, yang biasa dimakan oleh kelinci. Nah, itu juga bisa kita makan ya. Namanya adalah wortel. Baik ya, wortel itu mengandung vitamin A ya. Ya, jadi kalau vitamin A itu juga sangat baik untuk menjaga kesehatan mata, begitu ya. Nah, ini contoh saja, kalian bisa bertanya sendiri ke orang tua kalian, vitamin C untuk apa dan seterusnya, begitu ya. Nah, karena Pak Tris belum menjelaskan sampai sana. Baik, selanjutnya adalah mineral. Apa itu mineral? Mineral itu banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, ini ya. Ini adalah mineral juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga makanan kita ya agar selalu bersih dan menyehatkan sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, ayo kalian perhatikan bukunya ya. Sekarang kita akan mulai menulis. Perhatikan perintahnya. Berilah tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Ya. Kemudian berikan tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali atau bahkan dihindari. Ya. Kemudian tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Perhatikan di sini, ya. Jadi yang pertama ini adalah apa tadi? Buah-buahan, ya.
buah-buahan, ya. Ini makanan ini sebaiknya dimakan atau dihindari? Ya, betul. Jadi makanan ini kita makan setiap hari karena alasannya apa? Alasannya adalah mengandung banyak vitamin, ya. Jadi vitamin ini dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga kita makan setiap hari agar tubuh kita menjadi sehat, begitu ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya, nah ini silahkan kalian kerjakan sebagai tugas ya. Jadi halaman 72 dan 72 sampai dengan 73 itu silahkan dikerjakan ya di rumah. Nah, apa saja ini gambar apa permen ya, kemudian ada gambar es krim, ada gambar coklat, ada gambar susu, ada gambar lauk pauk di sini ya. Nah, silahkan kalian beri tanda seperti contoh tadi ya, kemudian berikan alasannya. Dan lanjut. Nah, sekarang banyak buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Kemudian banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, melalui kegiatan pencangkokan, petani buah dapat menghasilkan ribuan buah dalam sekali panen. Ya. Nah, kemudian bayangkan saja jika satu kali panen dapat menghasilkan 3.400 buah misalkan, ya, dalam satu kali panen. Nah, kemudian berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen, ya? Ya, jawabannya perhatikan. Jawabannya adalah seperti ini. Jawabannya adalah kalau satu kali panen 3.400, berarti kalau 2 kali panen ya tinggal ditambahkan. Berarti 3.400 ditambah 3.400, maka hasilnya adalah berapa? 6.800. Nah, untuk menjumlahkan kan kalian sudah bisa caranya ya. Jadi gunakan cara yang paling mudah menurut kalian. Boleh menggunakan penjumlahan bersusun atau boleh menggunakan cara seperti ini. Begitu ya. Silahkan untuk berikutnya ini ada tugas ya. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu ya. Nah, keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Kemudian keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam kedua keranjang tersebut? Ya, masih ingat caranya ya. Jadi kalau ada 2 keranjang berarti satu keranjang isinya berapa, kemudian satu keranjangnya lagi isinya berapa, ya. Berarti kalau ada soal seperti ini harus kita apakan? Ya, kita jumlahkan. Silahkan kalian tulis jawabannya di kotak yang sudah tersedia menggunakan cara yang paling mudah. Boleh menggunakan penjumlahan bersusun atau dari kiri ke kanan, gitu ya. Nah, ini soal pertama. Terus soal yang kedua, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kemudian Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, caranya sih tadi ya. Silahkan kalian kerjakan di tempat yang sudah disediakan ya. Di sini. Nah, kalau kalian mengerjakannya di kertas folio bergaris ya. Jangan di bukunya ya. Kemudian seperti biasanya nanti tugas di foto ya. Setelah difoto kemudian kirimkan ke WA-nya Patris seperti biasa. Begitu ya. Baik. Ya, sementara sampai di sini dulu. Apa yang bisa Patris sampaikan? Pesan Patris terakhir ya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dan selalu patuh terhadap orang tua kita masing-masing. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya.
Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, yang sudah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Patris mohon maaf. Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.